adik ngomong apa, menyampaikan pemikiran apa, itu semua ada nilainya. Jadi monggo silahkan adik-adik menceritakan bagaimana pengalaman adik-adik mengikuti MOOC kemarin ini. Kemudian sambil memperkenalkan diri. Oke, izin Ya. perkenalan, Bu. Oke. Mohon izin perkenalan, saya Lukman Hakim selaku Ketua Kelompok Mas Lukman 2, Bu. duduknya di tempat yang kondusif nggak? Ini ada Permisi, Bu. suara masuk, suara siapa ya? Mbak Fitra. Saya udah sepi nih, Bu. Di Oke, tempat sepi saya ini. nggak mau ada yang duduk di tempat yang riuh. Jadi ketika mengikuti Zoom, salah satu adabnya adalah mencari tempat yang kondusif, nggih? Oke. Kalau tidak berada di tempat yang kondusif, nanti rugi sendiri karena nggak bisa dapat nilai. Karena ketika mau ngomong kok riuh gitu, tentu akan sangat mengganggu forum ini. Oke, silakan, monggo, Mas siapa tadi ya? Mas, Lukman Hakim, Bu. Oke, monggo silakan. Oke, izin perkenalan, nama saya Lukman Hakim. Saya selaku Ketua Kelompok di Kelompok 2, Angkatan Oke, 16. Saya bertugas di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kantor Kemenak Kota Pekalongan sebagai penyuluh agama Islam. oke. Saya merupakan lulusan dari IAIN Pekalongan tahun 2020 dan mengikuti seleksi CPNS 2 kali. Alhamdulillah yang pertama gagal dan yang kedua alhamdulillah berhasil dan bisa bergabung ke dalam keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, Pengalaman saya mengikuti alat SAR pertama, yang pertama pembelajaran mandiri, di mana eh, menggunakan platform MOOC itu sangat terbantu kami, Bu. Bagaimana kita belajar mandiri, fleksibel, waktunya itu fleksibel, akan tetapi materi itu sangat banyak dan berbobot, Bu. Bahkan kalau mungkin dibaca semua itu beratus-ratus halaman, itu mungkin nggak selesai itu 9 hari itu. iya, Tapi mungkin teman-teman juga mengalami itu inti-intinya saja dari agenda 1 tentang bela negara, kedua tentang berakhlak, dan agenda ketiga alhamdulillah telah menyelesaikan. Dan ini mungkin nanti kita bisa mereview, Bu, agar teman-teman juga semakin paham tentang apa yang telah dipelajari di MOC. Kita ini mereview dan juga menggali lebih dalam terkait dengan materi hari ini, yaitu tentang berakhlak, yang mana hari ini berorientasi pelayanan dan juga akuntabel. Mungkin demikian dari saya, lanjut ke teman oke, yang lain. mangga lanjut. Berikutnya siapa? Silakan. Halo, langsung saja, monggo. Ya, Assalamualaikum. Oke, Izin Waalaikumsalam. memperkenalkan diri, Ibu. Perkenalkan nama Oke, saya Marfunga Ismawati. Saat ini saya ditempatkan di Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bergabung menjadi keluarga besar di Kementerian Agama. Saya ingin menyampaikan pengalaman belajar saya di MOOC. Jadi menurut saya MOOC itu sangat membantu kami ya dalam pembentukan dan juga pengetahuan kami karena MOOC dapat diakses secara fleksibel gitu. Bisa kapanpun ketika kami memiliki waktu, kami bisa belajar dari MOOC. Nah, dari MOOC itu sendiri yang pasti yang pertama tentang value seorang ASN itu karena memang hal pertama yang dan juga pertama kali saya pelajari itu memberikan wawasan yang banyak bagi saya bagaimana bisa bersikap dan juga menjadi seorang ASN yang baik seperti itu Ibu. Selain itu untuk oke. wawasan kebangsaan dan lain sebagainya juga memberikan wawasan yang baru bagi kami. Seperti itu. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo selanjutnya langsung. Baik, Ya, Ibu, Ibu. izin perkenalan. Nggih, monggo Mbak Memperkenalkan Dia. diri, Ibu. Oke, nama saya Dia Husnul Khotimah. Saya saat ini ditugaskan di MTS Negeri 2 Kota Magelang. Saya
alumni Universitas Muhammadiyah Purworejo, S1 Pendidikan Matematika. Eh, untuk kegiatan MOOC selama 9 hari yang lalu itu memang materi-materi yang ada bisa diakses secara mandiri sehingga bisa menambah pengetahuan. Meskipun jujur saja Ibu untuk membaca hanya sekilas membaca cepat. Jadi memang belum mendalami sampai betul-betul paham seperti itu. Iya, Jadi memang oke. hanya sekilas tahu apa saja yang ada di modul-modul tersebut. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi, modulnya sepertinya beratus-ratus halaman sehingga tidak mungkin membaca sepenuhnya seperti itu. Itu Ibu. Oke, oke. Mungkin itu saja, tapi secara keseluruhan menambah wawasan. Demikian, Ya, terima kasih Ibu. oke, sami-sami. Oke, berikutnya monggo silahkan. Saya Bu, Oke, perkenalkan nama saya Edi Kusuma Prabantoro. Saya ditempatkan di MAN Purworejo, Bu. oke, Eh, tapi asli saya Magelang. oke. Untuk pengalaman kemarin belajar MOOC agenda 1, 2, 3, dan 4 itu sangat apa ya? em, bagi saya itu adalah pembelajaran awal. Kalau di pembelajaran waktu di kelas itu kayak pengenalan materi sebelum kita ke materi yang seperti ini dijelaskan oleh para narasumber begitu. Karena kalau mungkin dari membaca saja kurang jelas dan membutuhkan banyak waktu untuk mendalami setiap agenda yang Oke, disediakan. Begitu Ibu Aminah. oke. Oke, cukup. Monggo berikutnya langsung mawon. Ya Ibu, izin perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Cynthia Putri Permata. Sekarang saya ditugaskan di MAN 4 Boyolali. Kemudian saya lulusan dari S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Oke. Pengalaman selama mengikuti MOC secara asinkronus kemarin itu, alhamdulillah bisa selesai ya Ibu. Meskipun memang sejujurnya ketika download materi di PDF itu sangat banyak sekali. Kemudian saya mencoba download yang PPT, maksudnya Iya, biar biar mendapatkan poin-poin tertentunya. Ya itu iya. juga masih terlalu panjang ya Ibu. Jadi alhamdulillah tetap bisa menyerap meskipun tidak mendalam sekali. Semoga setelah mengikuti nanti Latsar ini bisa mendapatkan bahan atau materi yang lebih mendalam lagi. Demikian ya Ibu. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Faizal. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Faisal Ubedillah. Saya ditempatkan di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Oke. Ya, untuk alumni saya lulusan dari Unsur Gereja ke Yogyakarta tahun 2019. Oke. Baik Ibu, izinkan saya menceritakan pengalaman kemarin ketika mengikuti MMOC Latsar. Eh, Sejujurnya untuk materi file PDF-nya atau bacaannya, saya hanya membaca singkat dan saya yang lebih ditekankan atau lebih kefokuskan ke yang di PowerPoint dan di video. Bagi saya, emosi kemarin itu menjadi pedoman saya ketika bekerja sebagai CPNS, menjadi pedoman ke depannya terkait dengan wawasan kebangsaan, akhlak dan lain sebagainya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima Sekian dari kasih. saya. Ya, oke, cukup nggih sementara untuk perkenalan dan sharing hasil dari MOOC. Nanti akan ada kesempatan lagi untuk adik-adik menyampaikan pendapatnya. Ya, adik-adik, kalau di jadwal hari ini kita itu hari kelima jadwal secara keseluruhan, tetapi hari pertama ketika kita di agenda 2. Gitu nggih adik-adik? Nggih. Nah, di sinkronus ini kita laksanakan secara virtual kelas.
Kemudian kalau ada yang asinkronus, berarti ini nanti adik-adik self learning. Self learning itu belajar mandiri. Nanti akan ada beberapa tugas adik-adik, yaitu kita ada tugas secara kelompok dan ada tugas secara individu. Jadi untuk kelompok ini adik-adik, nanti adik-adik di kelas angkatan berapa sekarang adik-adik? 16. Kelompok 2 itu kan ada 16. 10 peserta nggih. Halo, ada 10 nggih. Nggih, Nggih, betul Bu. Ibu. Nggih. Nah, nanti 10 itu silakan adik-adik 5-5. Jadi di kelompok 2 ini ada 2.1, artinya kelompok dari kelompok 2, kelompok 1 gitu ya. Kemudian ada 2.2. Nah, nanti ketika merename nama di tugas kelompok, adik-adik jangan lupa cantumkan 2.1 atau 2.2, baru kemudian nama jenengan. Kalau merename tugas-tugas kelompok yang diupload di BLC. Bisa dipahami adik-adik? Oke, nah adik-adik pada 2 JP kita ini yang akan kita lalui adalah ini adik-adik. Berkenalan sudah, kemudian review pemahaman pengalaman OOC tadi sudah, kemudian overview agenda 2 nanti kita akan lakukan, kemudian sosialisasi penugasan dan tanya jawab. Nah, akan kita awali sosialisasi penugasan. Hari pertama ini adik-adik, ini hari pertama di agenda 2. Tugas kelompoknya adalah adik-adik lakukan perekaman berakhlak. Ini mengambil tokoh siapa bebas, misalnya mau pun boleh, kayak misalnya Profesor misalnya boleh, kemudian mengambil Jenderal Hugeng boleh, mengambil silahkan bebas. Mau mengambil misalnya almarhum Gus Dur boleh. Nah, penjelasan penugasannya adalah buatlah sebuah video yang menampilkan profil seorang tokoh yang menurut kelompok Anda memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dan ulasan setiap anggota kelompok mengenai tokoh tersebut. Ini tugas kelompok. Tugas kelompok itu dikerjakan masing-masing berapa anggota, Dek, di tiap kelompok? 5 anggota, Bu. 5 anggota, oke. Kemudian durasi video maksimal 5 menit. Nggak usah panjang-panjang, maksimal 5 menit. Nah, dalam durasi 5 menit itu, masing-masing anggota kelompok harus tampil, memberikan ulasan, memberikan pemikiran, memberikan pendapatnya terhadap sosok yang dipilih oleh kelompok adik itu. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Oke. Allah bisa Ibu. Oke, kemudian bentuk file MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Jadi, dikumpulkannya dalam bentuk link video. Videonya diupload dulu di YouTube, baru kemudian linknya dikopikan di Word, kemudian nanti setelah link itu terkopikan di Word, kemudian file Word-nya itu di PDF-kan. Baru kemudian itu yang diupload ke YouTube. BLC. Oh, PLC, nggih. Nggih, diupload ke BLC. Nah, bentar. Ya.
Setelah di PDF kan baru itu yang diupload ke tempat upload atau assignment di BLC nanti adik-adik. Yang akan dinilai tentang apanya? Keterkaitan dengan substansi nilai-nilai berakhlak, kerjasama dan kekompakan kelompok, estetika video, tugas individu, learning journal sekarang. Yang tugas individunya itu adalah learning journal adik-adik. Dibuat dalam bentuk rekaman suara atau file MP3 berisi tentang pengalaman pembelajaran harian saat sinkronus hari ini. Jadi bagaimana adik-adik merasakan pembelajaran hari ini ketika ini pertama kalinya kemarin adik-adik kan melalui MOOC ya. Nah, sekarang setelah melalui sinkronus yang tatap muka melalui Zoom ini, bagaimana pengalaman belajar adik-adik apa yang adik-adik rasakan gitu ya ketika mengikuti pembelajaran ini. Nah, durasi dalam rekaman suara itu maksimal 3 menit. Penugasan diupload hari pertama, hari ini maksudnya, pukul 23.59. Jadi, adik-adik hari ini punya tugas untuk apa adik-adik? Bikin video itu yang kelompok. Lalu bikin rekaman yang isinya refleksi pengalaman yang adik-adik rasakan ketika mengikuti pembelajaran di sinkronus ini. Gitu nggih? Oke, Bu. Terakhir diuploadnya 2359. Nanti tolong Bu Aminah diingatkan kalau Bu Aminah bisa lupa ini membuat apa tempat upload di BLC gitu. Nanti sekitar jam 12 tolong ada yang WA Japri saya. Jangan lupa Bu Aminah untuk apa bikin assignment tempat upload untuk tugas kelompok dan individu di kelas angkatan 16. Ngoten nggih? Bisa lupa kalau enggak Bu Aminah, saking banyaknya yang harus dipikir dari Latsar ini adik-adik. Ini termasuk overload betul ini penugasan Latsar di BDK Semarang ini. Sampai ya Allah ya Robi, mudah-mudahan dikuatkan betul itu ya. Oke, ya. Berikutnya, Bismillah. Hari kedua adik-adik, penugasan hari kedua itu berarti tugas untuk kapan adik-adik? Hari Senin, Hari Ibu. Sabtu, Hari Senin apa Senin. Sabtu? Hari Senin atau Sabtu, Senin. coba nanti jadwalnya dilihat karena ada yang kelas itu Sabtunya dipakai, ada yang Sabtunya tidak dipakai. Coba di jadwal nanti adik-adik lihat hari keduanya Sabtu ataukah Senin. Oke, untuk hari kedua tugasnya kelompok dan individu juga. Tugas kelompoknya adalah adik-adik melakukan benchmarking secara online, baik melalui internet, telepon, video call maupun cara lainnya. Benchmarking itu apa tuh adik-adik? Nanti silahkan searching apa itu benchmarking. Benchmarking itu bisa juga kita itu mengamati sebuah video tentang kehebatan instansi mana gitu ya. Nah, kemudian nanti adik-adik menganalisisnya. Lokus benchmarking adalah instansi pemerintah pusat, daerah maupun perusahaan, baik BUMN ataupun swasta. Jadi, adik-adik bebas mau memilih instansi yang mana. Contoh, boleh saja sekarang ini instansi mana yang sedang paling disukai oleh warganet di sosial BCA. media. Dampak. Damkar ya, gercep gitu ya. Nah, kemudian tidak pakai bayar gitu ya. Nah, monggo nanti silahkan adik-adik boleh memilih. Atau boleh juga yang sekarang ini layanan yang paling sering dikagumi oleh netizen itu adalah BCA. BCA. Nah, bisa juga. Atau adik-adik boleh memilih yang sama-sama instansi di Kemenak yang mungkin itu di Kemenak Kabupaten mana yang sudah bisa mencapai WBBM, kemudian dia juga sudah ZI. Nah, boleh yang semacam-semacam itu di instansinya sendiri. Banyak kok instansi kita yang sudah bisa meraih WBBM itu ya, sampai berdampak pada gajinya lebih tinggi dibanding dengan
kantor yang lain boleh. Kemudian objek benchmarking bisa level individu atau role model ataupun level organisasi, misalnya terkait nilai yang dimiliki organisasi dan diterapkan sehingga menjadi organisasi yang unggul. Jadi role model memilih seseorang juga boleh gitu ya. Oke, instansinya juga boleh. Kemudian laporan hasil benchmarking berisi penjelasan tentang profil fokus atau objek, nilai-nilai berakhlak yang diterapkan apa gitu. Kemudian hikmah atau pembelajaran atau kesimpulan yang diperoleh dari hasil benchmarking tersebut. Nah, laporan hasil benchmarking dibuat dalam bentuk tulisan paling banyak 3 lembar, 3 halaman maksudnya, 3 halaman A4, ukuran ukuran font atau fontnya itu ya 11, kemudian 1,5 spasi dalam bentuk file PDF. Nah, narasinya nanti 3 halaman gitu. Tugas individunya, apa tugas individunya adik-adik? Tugas individunya adalah learning journal, dibuat dalam bentuk rekaman lagi. Tetapi hari ini, hari kedua ini, rekamannya adalah berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran harian asinkronus. Kalau yang hari pertama, pengalaman pembelajaran apa adik-adik? Sinkronus. Sinkronus. Sedangkan yang kedua karena besok itu adik-adik hari keduanya adalah asinkronus, maka yang diceritakan adalah asinkronus gitu. Oke, asinkronus itu yang tidak tatap muka via Zoom, tetapi bersifat self learning. Adik-adik belajar secara mandiri. Itu tugas untuk hari kedua. Kemudian adik-adik tugas untuk hari ketiga. Hari ketiga itu ada tugas kelompok dan ada tugas individu juga. Tugas kelompoknya adalah membuat media infografis sesuai dengan instruksi di lembar kerja. Untuk lembar kerja nanti akan diupload pada assignment di BLC. Jadi kalau assignmentnya itu diklik, di situ nanti akan ada LK-nya adik-adik. Jadi LK-nya apa gitu ya. Kemudian tugas individunya membuat matrik berakhlak sesuai instruksi di lembar kerja. Di-uploadnya paling lambat 2359. Jadi setiap hari adik-adik harus mengupload paling lambat pukul 23:59. Dan pesan Bu Aminah, jangan sampai adik-adik itu menguploadnya mepet waktu di belakang, karena sangat mungkin BLC itu nanti dalam keadaan kredit, sehingga adik-adik malah bisa terhambat tidak bisa upload. Sebaiknya kalau tugas sudah selesai, secepatnya saja diuploadnya, nggak usah nunggu sampai malam. Itu nggih. Nah, ini Bu, gimana bisa bikin media infografi sesuai instruksi kalau misalnya kita nggak ketemu? Adik-adik bisa mengerjakannya lewat Zoom, pakai apa Drive gitu kan bisa, semua bekerja gitu ya, bisa semua bisa punya pendapat, semua bisa punya masukan untuk ketika mendesain infografisnya. Oke, itu nggih adik-adik. Apakah perlu Bu Aminah menunjukkan LK-LK-nya? Terus adik-adik biar bisa mencicil di foto. Gitu? Ya, Bu. Kalau Oke. diperbolehkan. Ibu. Nggih, nggih, di foto boleh nanti ya. Hmm, LK, LK. Hari ke satu individu. Oke. Hari ke satu individu, apakah sudah nampak adik-adik? Sudah Sampun nampak? Ibu, sampun. Nggih. Udah, Bu. Nggih, mangga boleh difoto. Sebelum adik-adik membuka LK di BLC kan lebih praktis difoto dulu. Oke, kalau sudah, Mbak Aminah ganti ke yang tugas kelompok untuk hari ke-1. Ini sudah? Sudah adik-adik? Sudah Ibu. Oke. Nggih. Saya akan sampaikan tugas yang hari ke-1. Tugas hari ke-1. Oke, saya buka ini.
Hari ke satu kelompok. Oke. Hari ke satu kelompok. Tugas hari. Oh, hari ke satu kelompok mana ya? File hari ke satu kelompok ya. Ya, sudah nampak adik-adik? Tugas hari ke satu kelompok seperti ini. Oke. Sudah nampak? Ye. Oke. Nah, ini kelihatan semua. Sudah difoto? Sudah, Ibu. Ini. Oke, ini yang tugas agenda hari ke satu kelompok. Nah, sekarang yang hari kedua individu. Hari kedua. Sebentar. Tugas hari kedua individu. Ye. Hari kedua individu. Tugas hari kedua individu. Ye. Sudah nampak adik-adik? Monggo kalau mau difoto dulu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ye. Sekarang hari kedua kelompok. 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 Ya. Ini adik-adik. Ya, silakan. Sudah? Sudah? Sudah, Ibu. Bu. Oke. Terus hari ketiga individu. Hari ketiga individu. Hari ketiga individu. Oke. Hari ketiga individu. Oke, ini tugas hari ketiga individu. Nah, ini adik-adik kan sudah kasih contoh nih sama Bu Aminah cara mengisinya. Nah, nanti ketika mau diupload, yang punyanya adik-adik, ini jangan diikutkan. Adik-adik ganti dengan yang sesuai dengan masing-masing. Kalau ini kan contoh supaya adik-adik nggak bingung. Contoh isu apa? Nah, contoh isu adalah menggunakan kalimat negatif adik-adik. Belum optimalnya, belum tersedianya, belum terlaksananya. Jadi hal-hal yang masih negatif. Kalau nanti judul dari rencana aktualisasinya sudah menggunakan kalimat positif. Nah, jadi kalau isu semua nanti menggunakan ini. Kalimat negatif. Oke. Jadi ketika akan diupload nanti gimana adik-adik contoh ini? Dihapus, Ibu. Dihapus, Diganti Ibu. dengan punya Dihapus. kita. Nggih. Atau boleh juga misalnya mau disepakat, tapi lebih baik dihapus saja adik-adik. Nggih.
Ini hanya untuk memudahkan supaya adik-adik paham. Nah, ini semua tahapan diawali dengan konsultasi dengan mentor. Harus ada ini. Semua diawali dengan konsultasi dengan mentor. Karena adik-adik nggak mungkin punya analisis isu tetapi belum dikonsultasikan dengan mentor masing-masing. Oke, paham nggih? Oke, seperti ini adik-adik. Oke, ini kan berlanjut sampai di halaman bawahnya. Tapi nanti jangan khawatir, ini tetap akan diupload sama Bu Aminah di BLC. Jadi di assignment untuk tugas hari ketiga individu, nanti di situ kalau diklik adik-adik akan menemukan filenya ini. Seandainya ini nggak bisa ke foto lengkap gitu ya. Oke, cukup nggih? Lalu hari ketiga kelompok. 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 Sudah nampak adik-adik? Adik-adik membuat informasi berbentuk infografis tentang pelayanan berakhlak. Nah, nanti kerjakan secara berkelompok. Oke. Itu nggih adik-adik, ini cukup sampai dengan hari ketiga. Ya, cukup. Itu adik-adik yang tugas kelima nanti. Sementara kita sampai hari ketiga saja. Oke. Gitu nggih adik-adik? Itu penugasan. Sudah dapat cicilan awal. Nah, apa-apa yang harus adik-adik kerjakan. Sekarang kita lanjutkan. Nah, oke, ini nanti yang JP ke-9 ini yang satu hari kita cukup banyak sekali materinya ini adik-adik. Oke, saya nggak suka yang begini karena biasanya ini gampang banget berpindah. Ya. Oke, nah ya lanjut adik-adik. Jadi ini yang nanti hari kedua, terus hari ketiganya ini hari ketiga. Lalu yang hari ke-9 ini nanti adik-adik harus menyiapkan dengan kita jam habis asar nanti. Oke. Ya, berikutnya materi kita. Kita akan mengawali hari ini kan yang harus kita selesaikan adalah materi tentang apa adik-adik? Untuk yang hari pertama ini dari core value berakhlak, kita berorientasi pelayanan dan apa adik-adik? Dan akuntabel. Akuntabel. Oke, saya ingin adik-adik bercerita. Apa yang dipahami dari ini? Yang merah ini, Dek, 03, 04, 05. Ini adalah desain pelatihan yang berbeda dari tahun yang lalu. Sistem penyelenggaraan Latsar CPNS-nya. Kita berbeda dari tahun yang lalu. Berbedanya kenapa adik-adik? Karena sekarang Indonesia baru dalam keadaan kurang pendanaan sehingga ada efisiensi anggaran. Maka kemudian sistem penyelenggaraannya berbeda. Kalau kakak-kakak kelas adik dulu diundang ke kampus BDK, mereka nginap berhari-hari bahkan karena saking banyaknya peserta dulu pernah di tahun 2009 itu sampai
diinapkan di hotel-hotel gitu adik-adik karena kampus BDK nggak cukup. Nah, sampai menginap di hotel-hotel sampai WI dan panitia itu selama 3 bulan itu di hotel terus-terusan nggak pernah di kantor karena penyelenggaraan latsar yang dilaksanakan di hotel karena daya tampungnya nggak memadai yang di kantor. Tapi sekarang ternyata berbeda, disederhanakan melalui Zoom. Adik-adik cukup di tempat tugas gitu ya. Kemudian yang merah kedua ini 04 ini nilai dasar ASN berakhlak. Kalau yang dulu tidak ada dek materi ini. Nilai dasar ASN berakhlak ini nggak ada. Kenapa sekarang diadakan, Bu? Karena sekarang ini banyak sekali tuntutan-tuntutan kinerja dari ASN yang harus diperbaiki. Tidak seperti zaman dulu. Jadi nanti ketika adik-adik ini di tempat tugas kok beda ya Bu, yang teman-teman yang lama kok nggak begitu? Iya, karena adik-adik ini sudah ketambahan ada nilai dasar ASN yang berakhlak. Berakhlak itu bisa dimaknai dua, berakhlak yang memang betul-betul kata akhlak dan berakhlak yang merupakan akronim. Memangnya yang dulu tidak berakhlak, Bu? Berakhlak, tetapi yang sekarang ini berakhlaknya sudah disesuaikan dengan tuntutan kekinian, tuntutan kinerja masa kini gitu. Oke, kemudian yang kelima, keterkaitan antar agenda. Agenda 1 tentang apa adik-adik? Sikap perilaku bela negara. Agenda yang kedua apa adik-adik? Nilai-nilai dasar ASN. Kemudian agenda yang ketiga apa, Dek? Smart ASN. Agenda yang ketiga Smart ASN. Smart ASN itu apa, adik-adik? Smart ASN itu apa? Hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana supaya ASN itu bisa memberikan layanan kepada masyarakat secara smart, tidak ketinggalan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini nggak usah adik-adik nanti biar baca sendiri aja. Kemudian ini juga enggak, langsung saja kita pada berorientasi pelayanan. Nah, adik-adik kemarin kan sudah mengikuti nih materi tentang berorientasi pelayanan di MOOC. Masih ingat apa yang dipelajari di MOOC kemarin adik-adik? Berorientasi pelayanan itu maksudnya bagaimana? Oke, coba sekarang Bu Aminah kasih kesempatan adik-adik semua untuk membaca ini. Apa deskripsi singkatnya? Coba dibaca bersama, dibuka mute-nya supaya adik-adik nggak ngantuk. Nggih. Coba deskripsi singkat ini dibaca semua bersuara. Jadi Bu Aminah akan mendengarkan 10 suara. Ya. Monggo silakan adik-adik dibaca dulu deskripsi singkatnya. Mata pelatihan Mata pelatihan ini. Mata ini pelatihan ini diberikan untuk untuk memfasilitasi perlukan nilai berorientasi pelayanan pada peserta melalui substansi pembelajaran terkait dengan pelayanan bagaimana memahami masyarakat kebutuhan dan masyarakat solusi dan dapat diandalkan dalam melakukan perbaikan mata pelatihan ini merupakan bagian dari pembelajaran agenda 2 latihan dasar CPNS yang dalam penyampaiannya dapat dilakukan secara terintegrasi dengan mata pelajaran agenda agenda 2 yang lainnya pada fase pembelajaran mandiri klasikal. klasikal. Nggih. Coba sekarang definisi berorientasi pelayanan itu apa? Coba adik-adik baca, kemudian simpan di memori masing-masing. Berorientasi pelayanan. komitmen berorientasi pelayanan itu memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. kepuasan masyarakat. Ya. Memberikan pelayanan atau memberikan pelayanan
Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan Oke. masyarakat. Oke. Komitmen Jadi memberikan pelayanan prima ketika demi adik-adik kepuasan ini masyarakat. menjadi CPNS, itu berarti adik-adik ini menjadi pelayan. Pelayan siapa adik-adik? Masyarakat. 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 Adik-adik ini sekarang justru menjadi abdi, bukan tuan, bukan bendoro gitu ya. Bukan bosnya. Tapi adik-adik ini abdi. Abdinya siapa? Masyarakat. Masyarakat. Abdinya siapa? Masyarakat. Masyarakat. Abdi Negara. negara. Ya, menjadi pelayan masyarakat, abdinya negara. Negara. Ya, jadi jangan malah adik-adik kemudian ngebosi gitu ya, bosi gitu. Adik-adik itu sekarang malah turun derajat menjadi pelayan. Jadi ASN itu pelayan loh adik-adik. ASN itu abdi, abdinya pemerintah. Pelayannya masyarakat. Nah, kata kunci supaya bisa dikatakan adik-adik ini sudah memenuhi nilai berorientasi pelayanan, itu menggunakan kata kunci apa? Apa, Adik? Responsivitas, kualitas, dan kepuasan. kepuasan. Ya, betul sekali. Betul. Nah, responsivitas. Responsif itu orang yang bagaimana tadi? Tanggap. 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 Ya, peka. Orang yang peka. Kalau tidak peka berarti apa, Dek? Tidak peduli. Tidak peduli. Dapat. Kalau tidak peka berarti A-nya diganti O, jadinya apa, Dek? Jangan itu. Ya itu Ibu. Iya. Oke, jadi jangan sampai A-nya diganti O. Adik-adik ini nggak peka. Oh, harus melayani kok nggak punya kepekaan. Jadi misalnya adik datang di kantor agak pagi. Kemudian ada bapak-bapak sudah sepuh, kelihatan banget orang yang bukan orang yang apa ya, pokoknya sudah sepuh banget gitu. Terus belum jam kantor, dia tengok di depan ruangannya kerja jenengan. Tengok jenengan acuh aja, tidak mendekati kemudian menanyai. Nyun sewu bapak badhe pinanggih sinten? Bapak mau apa? Punya keperluan apa? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Nah, adik-adik kalau peka seperti itu. Tetapi kalau yang tidak peka, ya cuek-cuek saja. Tidak akan menghiraukan ada orang di sekitar itu punya gelagat yang membutuhkan layanan tapi adik-adik cuek saja. Nah, bukan yang seperti itu. Lalu berikutnya kualitas. Apakah sekedar melayani? Oh, tidak. Tetapi memberikan pelayanan pun harusnya pelayanan yang berkualitas, jangan asal-asalan. Contoh nih, ada yang guru? Di sini ada yang guru ya? Saya Bu. Ada, Bu. Oke. Nah, bentuk pelayanan guru kepada masyarakatnya guru itu siapa adik-adik? Siswa. Siswa. Siswa, wali murid. Iya. Bahkan masyarakat di sekitar madrasah. Iya. Masyarakat sekitar madrasah itu termasuk dari yang harus kita layani. Oke, itu. Kemudian, bagaimana bentuk pelayanan pembelajaran yang berkualitas? Apakah guru hanya sekedar masuk kelas kayak ketoprak? Tahu Tidak, ketoprak adik-adik? Tahu. Kalau dikentongi, pemain ketoprak itu naik panggung. Begitu ada kentongan lagi, dia turun berganti pemain yang lain. Di ketoprak kan gitu ya? Adik-adik kenal nggak seni yang ada di Jawa ini namanya ketoprak? Model mainnya mereka itu kan aba-aba naik atau turun dari panggung itu pakai itu kentongan. Jadi guru jangan kayak gitu. Kentongannya guru apa? Tanda bel ya. Iya. Iya, tanda bel. Atau sekarang bukan bel lagi, tapi musik gitu ya. Pakai musik entah lagu atau apa gitu. Sama saja. Ketika ada musik aba-aba masuk.
Ketika ada aba-aba keluar tanpa berpikir memberikan layanan kualitas, responsif, kepuasan di kelas. Bentuk-bentuk responsivitas di kelas itu apa, adik-adik? Ada anak yang belum paham sampai enggak Tanya jawab. ngerti. Ada anak yang tidak ngerti apa yang diterangkan sama guru, diem saja gurunya nggak ngerti. Kalau ditanya, begitu keluar dari kelas, adik itu harus bertanya kepada diri sendiri. Yang saya ajar tadi, yang paham materi yang sudah saya jelaskan itu anak-anak yang mana? Yang tidak paham siapa? Jadi saya harus mengadakan remedi untuk siapa? Harus memberikan penugasan khusus kepada anak yang belum paham tadi ke siapa. Nah, itu yang dinamakan berorientasi pelayanan. Pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak. Makanya sekarang ini ada konsep pembelajaran yang menghargai perbedaan peserta didik. Dinamakan dengan apa, adik-adik? Diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi meskipun dilaksanakan secara klasikal, tetapi adik-adik harus tetap punya perhatian yang spesifik kepada anak-anak yang memiliki karakteristik yang berbeda. Begitu juga di KUA. Di sini ada yang penghulu, halo? Ada Bu. Penyuluh, penghulu penyuluh ya. Ketika melakukan layanan penyuluhan kepada masyarakat harus memperhatikan karakteristik audiens. Kalau pesertanya itu mbah-mbah semua, maka temanya juga harus disesuaikan. Jangan menggunakan tema mbah-mbah dibawa ke tema anak muda. Wah, itu sudah nggak cocok lagi. Bahkan sekarang ini model-model inovasi dan kreativitas pembinaan bisa didesain dengan beraneka model loh, adik-adik. Misalnya dalam bentuk jalan sehat, jalan pagi, hari Jumat, semua penyuluh mengadakan event jalan pagi, kayak di model kayak pramuka berjalan sekian meter, kemudian di depan nanti suruh mencari ada sesuatu yang disembunyikan sama penyuluh. Kalau ketemu mereka suruh memperagakan di situ. Misalnya yang diperagakan adalah suruh membaca hafalan Quran surat apa. Hafalan-hafalan surat pendek itu, kalau yang hafal nanti bisa dapat door prize apa. Door prize-nya nggak usah yang mahal-mahal, adik-adik. Terus nanti jalan berapa lagi, di situ ada. Nah, jadi apa ya, desain-desain kepenyuluhan yang inovatif itu juga perlu dikembangkan gitu ya. Oke, kemudian adik-adik, saya pingin adik-adik sekarang bercerita. Pengalaman adik-adik kemarin selama sebulan, kan sudah kurang lebih sebulan ya di tempat tugas ya, Dek? Coba pengalaman apa berorientasi pelayanan ini yang sudah adik-adik implementasikan? Coba saya pingin pendapat ceritanya dari Mbak Elvira. Oke, monggo Mbak Elvira bercerita. Berorientasi pada pelayanan itu kemarin yang sudah dilakukan, melakukan apa? Ketika melakukan tugas apa gitu. Silakan bercerita Mbak Elvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih untuk waktu yang diberikan ya Bu. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang berorientasi pelayanan yang telah saya terapkan di kelas saya. Alhamdulillah untuk semester ini saya mendapatkan amanah sebagai wali kelas dan kebetulan baru masuk 1 minggu ini kayak gitu. Berorientasi pelayanan yang saya coba terapkan di situ dengan mencoba melayani wali murid yang mereka itu kan dari latar belakang yang berbeda. Kebetulan ini saya megang kelas 7 ya Bu. Jadi di situ saya mendapatkan banyak cerita-cerita dari latar belakang siswa terkait dengan pengalaman belajar dan lain sebagainya. Dan di sini saya mencoba menyikapi dan kemudian saya mentransfer untuk ke guru-guru yang lainnya, terutama karena kebetulan saya memegang salah satu kelas khusus di sini. Jadi untuk anak-anaknya nanti akan saya berikan apa ya namanya?
saya berikan informasi tentang siswa saya kepada guru yang mengampu tersebut kayak gitu. Oke, terima kasih. Ya, saya akan bercerita sekarang adik-adik. Berorientasi pelayanan. Misalnya nih, ada kasus. Pagi-pagi adik-adik sudah sampai di kantor sebelum jam 7.30. Kemudian ada nampak seorang bapak-bapak tua gitu ya. Kelihatan bapak-bapak ini cukup kebingungan. Sebelum 7.30 sudah masuk di depan ruangan adik-adik, terus kebingungan gitu. Tengok gitu. Nah, apa yang akan adik lakukan? Itu sebelum jam kantor masuk. Oke, silakan siapa yang akan berpendapat? Apa yang akan adik-adik lakukan? Melihat sosok ada orang seperti itu. Siapa yang akan berpendapat? Silakan. Siapa dulu, Bu? Silakan menyebutkan nama. Siapa yang akan memberikan pemikirannya? Saya. Oke, Mas Faizal. Silakan, Mas Faizal. Baik Bu, terima kasih Bu. Jika kasusnya atau case-nya seperti yang Ibu bicara tadi, ada seorang atau masyarakat datang sebelum jam kantor, maka pendapat saya kita memberikan tempat duduk kepada si masyarakat tersebut, kemudian mengedukasi bahwa untuk jam kantor akan dimulai pada pukul 7.30. Begitu Bu. Oke. Terima kasih. Siapa yang akan berpendapat lagi? Silakan adik-adik. Mesin. Mbak Fitra. Oke, monggo Mbak Fitra. Iya, untuk situasi yang seperti tersebut di atas, mungkin saya akan dia ada kepentingan apa, keperluan apa, seperti itu. Nanti apabila saya bisa langsung membantunya, saya akan langsung membantunya. Atau nanti kalau urusannya bukan dengan saya, mungkin saya akan mengalihkan ke pihak yang lebih bisa memperbaiki. Oke. Ya, betul sekali. Ini lebih lengkap jawabannya ya. Jadi Mbak Fitra sudah melengkapi jawaban dari Mas Faisal. Ketika kira-kira meskipun itu jamnya belum masuk, ketika kira-kira sudah bisa memberikan layanan, membantu memberikan informasi atau apa, boleh-boleh saja sebelum jam mulai itu Bapak itu langsung dikasih penjelasan. Oh, ternyata hanya sekedar pengen minta informasi tentang apa. Dan adik-adik punya informasi itu boleh sebelum waktunya pun diberikan layanan itu gitu. Nyun sewu Bapak ingkang pun kersakaken menapa? Apakah saya bisa bantu mungkin Pak? Nah, ketika adik-adik bisa bantu, nggak apa-apa sebelum jam masuk pun langsung diberikan. Tetapi kalau ternyata yang diperlukan itu berkaitan dengan pegawai-pegawai lain, instansi lain, bagian lain, maka dipersilakan duduk dulu. Kemudian syukur kalau ada minum, monggo Bapak kalian dipun unjuk. Biasanya kan sekarang di depan-depan ruangan itu sudah ada disediakan galon gitu ya. Boleh itu untuk dipersilakan seperti itu. Nah, oke. Lanjut, adik-adik. Saya pingin sekarang adik-adik ada yang menceritakan, yang berorientasi pelayanan, silakan. Adik-adik sudah melakukan apa selama bertugas yang berkaitan dengan orientasi pelayanan dan adik-adik sudah memenuhi kriteria ini. Kode etiknya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan. Gitu. Meskipun belum waktunya, kalau memang bisa, silahkan dilayani masyarakat yang memerlukan itu cekatan gitu ya. Melakukan perbaikan tiada henti. Jadi ada penilaian. Kira-kira layanan-layanan tahun lalu saya itu rendah di mana? Apa yang perlu untuk saya perbaiki? Gitu. Oke, silakan. Siapa yang mau menyampaikan pemikirannya? Izin berpendapat, Bu. Mau ke Mas Lukman Hakim, ye. Oke. Pertama kali ketika saya menjadi CPNS penyuluh agama, tentu CPNS penyuluh agama ini lebih ke masyarakat, Bu. Jadi kita jemput bola untuk membuat atau membentuk kelompok binaan, tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
ketika di masyarakat sesuai wilayah binaan menemukan bersilaturahim dengan tokoh masyarakat, kira-kira kebutuhan masyarakat itu apa. Dan yang saya temukan di wilayah Kelurahan Sapuro Kebulen itu ada eh, sekelompok bapak-bapak yang sebetulnya pengen ngaji, Bu. Jadi sesuai dengan amanat Dirjen itu salah satu tugas penyuluh ahli utama itu pemberantasan buta aksara Al-Quran. Nah, itu sangat tepat ketika itu kami langsung berkoordinasi dengan eh, tokoh masyarakat tersebut untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat tersebut. Kemudian untuk dilaksanakan jadwal kelas mengaji bagi kalangan dewasa. Karena di sini belum ada fasilitas mengaji bagi dewasa. Adanya TPQ. TPQ hanya untuk anak-anak, Bu. Jadi belum ada untuk dewasa. Kadang kalau sudah dewasa itu minder dan malu. Nah, Kalau nggih. dicampur ya, Mas. Nggih. Makanya Oke. khusus untuk dewasa sekitar 20-an ke atas, bahwa kan ada yang bapak-bapak itu semangat mengajinya luar biasa, dan ketika hujan pun tetap berangkat. Itu salah satu pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan cepat tanggap solutif gitu, Bu. Nggih, luar biasa ya. Makasih Mas Lukman. Monggo siapa lagi adik yang punya pendapat pemikiran tentang pengalaman berorientasi pelayanan selama sebulan bertugas ini adik-adik. Monggo siapa lagi? Oke, monggo siapa? Saya, Bu, mohon izin. Oke, Mas Ilham Rahmat, monggo. Oke. Jadi selama ya, terdengar ya, Bu, suara. Baik, selama kurang lebih sebulan ya, atau sebulan, 2 bulan, hampir 2 bulan CPNS Penghulu. Jadi saya ini, Bu, backgroundnya itu dari asalnya itu dari Sulawesi Selatan dan merantau ke Jawa Tengah. Ya, otomatis perbedaan bahasa, budaya, atau sistem kerja di kantor itu sangat berbeda. Jadi saya berusaha untuk beradaptasi ya secepat mungkin gitu. Kemudian terkait dengan berorientasi pelayanan itu pernah, karena kan sebagai CPNS Penghulu itu kita belum disarankan untuk melakukan tupoksi selayaknya penghulu PNS itu. Jadi kadang kami melakukan pendampingan hijab atau mendampingi bimbingan perkawinan atau memeriksa data-data pendaftaran perkawinan itu. Tapi pernah satu kali saya memberikan bimbingan perkawinan karena pada saat itu pegawainya ada kegiatan yang lain, jadi saya pada saat itu memberikan bimbingan perkawinan, tapi saya juga lihat-lihat, Bu, orangnya, maksudnya yang catinnya ini masih muda atau sudah berumur gitu, karena kalau misalkan sudah berumur, otomatis bahasanya itu harus menyesuaikan gitu. Tapi karena calon pengantinnya, pendaftarnya itu yang ingin dibimbing itu masih muda, artinya bahasa nasional itu oke lah, maksudnya dia paham lah sepenuhnya untuk itu. Jadi saya melakukan bimbingan perkawinan saat itu dengan menyesuaikan gaya bahasa, konteks umurnya dan lain sebagainya. Itu pengalaman saya selama ya kurang lebih hampir 2 bulan sebagai CPNS Penghulu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Ilham. Oke, ya adik-adik, jadi tentunya bisa dipahami bagaimana adik-adik selaku CPNS harus bisa memberikan pelayanan yang berorientasi pada pelayanan prima, supaya betul-betul masyarakat itu terlayani dengan sebaik mungkin. Oke, materi kita berikutnya adalah tentang akuntabel. Coba adik-adik pahami, kata kuncinya apa dari akuntabel itu adik-adik? Integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Nah, coba definisinya apa itu adik-adik akuntabel itu? Bertanggung jawab atas kepercayaan
yang diberikan. Nah, sekarang Bu Aminah pengen bercerita nih. Ada cerita nih. Adik-adik dari kantor dikasih laptop untuk bekerja, menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi adik-adik. Nah, di rumah nih, istrinya bilang, suaminya bilang, pinjem laptopnya dong buat nonton drakor. Biar kelihatan lebih gede kan kalau nontonnya pakai laptop, kalau pakai HP kan kelihatannya kecil gitu ya. Nah, apa jawaban adik-adik ketika terjadi seperti itu? Monggo, siapa yang berpendapat? Silakan. Saya izin berpendapat, Ibu. Oke, silakan Mbak Feby. Ya, soalnya kebetulan juga adik saya suka seperti itu, kadang minjem buat drakor. Iya. Ya, jadi kedua yang maksudnya yang sudah menjadi amanah diberikan kepada saya, maka akan saya lakukan dengan tanggung jawab, menyelesaikan tugas, kemudian tetap menghargai adik saya untuk bisa menonton, tapi setelah saya menyelesaikan tugas, jikalau saya belum selesai dalam waktu yang memang adik saya inginkan, maka dia harus memahami kondisi tersebut, saling memahami antar keluarga. Terima kasih. Oke. Ya, ada yang ingin mengomentari pendapatnya Mbak Feby? Ada yang ingin mengomentari? Siapa yang punya pendapat? Silahkan dari yang diceritakan Mbak Feby. Halo, siapa yang punya pendapat? Kaitannya dengan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dapat dipercaya, transparan, konsisten, integritas. Izin Bu. Menggunakan, ya, ini pada kode etik, coba dibaca. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan maksudnya. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Silakan siapa berpendapat dari jawabannya Mbak Feby? Saya, Bu. Mohon Oke, silakan. Monggo, Sinten. Saya ya, Bu ya. Monggo, silakan Mas Edi Kusuma. Menurut saya selama tidak melanggar dan tidak sampai merusak device yang dipercayakan kepada kami dan menggunakan hanya sewajarnya, tidak masalah sih. Tapi itu menurut saya, karena kalau nanti Oke, cukup. Saya ingin pendapat dari yang lain. Terima kasih. Izin menjawab, Ya. Izin, Bu. Terkait, coba adik-adik ketika menjawabnya, menggunakan landasan yang sudah ada dalam materi, konten materi ini. Ada ini kode etik, ada afirmasi, ada kata kunci. Silakan. Monggo, siapa yang berpendapat? Izin menanggapi, Bu. Monggo, silakan Mbak Fitra. Oh, nggih, Bu. Siapa tadi? Siapa? Siapa tadi? Ya, Mbak Fitra dulu aja nggak apa-apa. Mbak Marfuah. Oh, nggih. Oke, monggo Mbak Marfuah dulu. Tadi Mbak Oke. Fitra sudah ya. Oke. Oke, izin menanggapi, Bu. Kalau saya secara pribadi, jika saya mendapat inventaris sekolah begitu ya, terus kemudian dipinjam untuk menonton drakor, kalau saya memilih menyarankan untuk menggunakan device yang lain saja, entah itu milik pribadi atau handphone saja cukup, karena itu kan tidak ada kaitannya dengan tugas saya begitu. Apalagi untuk menonton drakor itu sepertinya hal yang tidak urgent juga. Jadi kalau saya memilih untuk menyarankan tidak menggunakan perangkat sekolah untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi menggunakan perangkat sekolah untuk memang pekerjaan dan juga hal-hal yang memang berkaitan dengan sekolah. Begitu Ya, Ibu. Terima tepat kasih. sekali yang disampaikan sama Mbak Marfuah. Jadi nggak boleh apapun alasannya, ini menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jadi, karena peralatan yang sifatnya elektronik,
Ketika digunakan hal-hal yang tidak langsung berkaitan dengan pekerjaan, tentu akan berdampak juga pada pemeliharaan spek yang ada pada barang elektronik itu. Jadi, ya, seperti Mbak Marfuah tadi, kalau kita diberi kepercayaan menggunakan laptopnya kantor, ya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor. Orang-orang di sekitar adik-adik justru perlu diberi pemahaman. Dek, saya kasih tahu ya, kakak ini sebagai ASN itu ada aturan bekerja itu. Ada akuntabel, menggunakan barang-barang yang miliknya pemerintah, nggak boleh sembarang. Alah Mbak, GR banget, gaya banget. Itu kan tetangga motor, mobil aja dipakai sama istrinya boleh. Itu orang yang tidak mengerti. Makanya adik-adik sekarang ini disiapkan untuk menjadi ASN yang kekinian, bukan ASN jadul yang tidak mengerti regulasi. Istri yang menggunakan motor plat merahnya suami saja itu sudah melanggar. Itu melanggar. Jadi adik-adik sebagai anak CPNS Gen Z yang sudah dibekali dengan berakhlak itu harus paham betul rambu-rambu mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan. Oke, itu simpulannya supaya adik-adik ini senantiasa mendapatkan keberkahan rizkinya dari sebagai CPNS, rizkinya halalan toyiban, maka usahakan hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan barang-barang milik negara yang dipakaikan kepada adik semua, dipercayakan kepada adik semua, harus digunakan secara transparan, konsisten, dapat dipercaya, berintegritas. Seperti itu nggih adik-adik nggih? Oke, kita mengkaji sudah 2 nilai dasar yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Jangan lupa adik-adik nanti mengerjakan tugas kelompok dan individu. Karena kita ini kan nggak pakai istirahat ya, Dek. Kalau misalnya pakai istirahat 15 menit berarti selesainya sampai jam 11.15 menit. Tapi karena kita ini kan adik-adik cuma selama 2 JP mengikuti sinkronus ini, jadi saya pikir nggak perlu beristirahat dan kita bisa mengakhirinya di pukul 11. Gitu nggak adik-adik? Masih ada kurang lebih 1 menit. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Boleh bertanya Ibu. Monggo, silakan Mbak Elvira. Saya mau tanya terkait dengan tugas, boleh? Dengan tugas boleh, silahkan. Iya, saya mau bertanya terkait tugas yang menemukan isu. Kemarin kan kita juga sama Bu Siti Rohana itu kita mencari isu-isu ya Bu. Nah ini kita mengangkat isu yang sama atau gimana Bu? Boleh menggunakan isu yang sama dari yang sudah melanjutkan dari tugas agenda 1 boleh, nggak masalah. Iya. Iya. Melanjutkan, ya, melanjutkan dari isu 1. Jadi nggak usah melebar kemana-mana, tetap fokus antara agenda 1, 2, 3, bahkan 4 habituasi nanti. Itu harus serasi gitu ya, menyambung gitu. Berarti ditulis 5 isu atau cuma 1 isu yang kita jadikan core isunya saja? Ditulis 5, kemudian nanti yang jadi core isunya setelah menggunakan APKF, Fishbone, kemudian mengerucut menjadi 1, silahkan yang 1 diwarnai merah aja. Oh iya. Atau biru, jangan merah ya, diwarnai biru atau hijau gitu silahkan. Warna lain yang sekiranya hasilnya sudah dianalisis dan ternyata berdasarkan analisis menggunakan entah itu APKL, Fishbone atau yang lain, itu yang mana gitu. Tapi nampak 5, kemudian yang akan dijadikan core isunya berdasarkan hasil APKL yang mana gitu. Okay. Dan untuk tugas kelompok ini dari 1 kelompok, semua tugas kelompok dipecah jadi 2 kelompok Pak. Kayak gitu Bu. Kalau yang namanya tugas kelompok, di situ kan sudah ada kata kelompok gitu ya. Kalau kelompok ya berarti dikerjakan berlima. Oh ya, berarti semua agenda dari tugas 1 sampai ke 3, 5 orang Ibu, nggak 10 ya? Kalau yang tugas kelompok, tugasnya kan ada tugas kelompok dan tugas individu. Iya. Setiap tugas kelompok berarti dikerjakan berlima. Oke.
Terima kasih, Bu. Ya, bisa dipahami Mbak Elvira? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin ini yang bisa kita lakukan sharing materi kita, nggih. Silahkan adik-adik segera untuk mengerjakan tugasnya. Tolong nanti sekitar jam 12, kalau Bu Aminah lupa belum bikin di BLC, anu nggih, saya tolong diingatkan Bu Aminah belum bikin assignment di BLC gitu. Karena bisa jadi saya lupa, nggih. Terima kasih. Kalau banyak kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan adik-adik semua. Ya, Sama Ibu. nggih, teriring doa. Terima kasih, Bu. Sami-sami teriring doa sukses selalu untuk adik-adik. Jangan lupa jaga Amin. kesehatan. Amin. Banyak makan, banyak minum. Nggih. Ya, Bu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Waalaikumsalam Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang bertugas merekam.